Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, saya Sinta Damayanti dengan NIM C1 C021050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad musyarakah. Baik, yang pertama ada pengertian akad musyarakah. Lalu yang kedua ada jenis akad musyarakah. Yang ketiga dasar syariah akad musyarakah. Yang keempat penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Dan yang kelima perlakuan akuntansi PSAK 105. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Menurut bahasa Arab, syirkah berasal dari kata syarikah atau fi'il madi dan yashruku atau fi'il mudhari, lalu syarikan atau syirkatan atau syarikatan atau masdar atau kata dasar yang artinya menjadi sekutu atau syarikat. Dalam Kamus Al-Munawwar, menurut arti asli bahasa Arab, syirka berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal. Lalu ada jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensinya yang pertama syarikah amlak. Berarti suatu perkongsian yang tidak perlu adanya suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya, yaitu yang pertama ada amlak jabr dan yang kedua amlak ikhtiar. Lalu ada syarikah ukut, berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, yaitu yang pertama inan, mufawadah, wujud, dan abnan atau amal atau syirkah kerja. Lalu ada jenis akad musyarakah berdasarkan kontribusi dana investasi. Yang pertama ada musyarakah permanen. Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap akhir masa akad. Jumlahnya tetap hingga akhir masa akad itu menurut PSAK nomor 106 par 04. Lalu yang kedua ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisoh. Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Menurut PSAK nomor 106 par 04. Lalu ada dasar syariah akad musyarakah. Yang pertama Al-Quran. Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Lalu yang kedua hadis dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang bersekat selama salah satu pihak tidak berkhianat pihak yang lain. Jika salah satu pihak tersebut berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan dari Abu Hurairah. Lalu yang ketiga ijma. Berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum masyarakat yaitu boleh. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata, Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah atau musyarakah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen daripadanya.
Lalu ada penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah biasanya ditentukan sama untuk setiap mitra, 50-50 atau berbeda dengan 70/30 misalnya, atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usahanya atau biasanya adalah lembaga keuangan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.